di ruas jalan Lejen Sutoyo, Pak. Di ruas jalan Lejen Sutoyo, dari depan SMA 5 itu ya sampai dengan Simpang 4 Ngemplak terpantau cukup terjadi antrian, kepadatan, mungkin karena efek daripada pengalihan arus di Simpang 4 Joglo. Dan untuk yang lain, sementara sebagian besar ruas-ruas jalan yang ada di Kota Surakarta berdasarkan pantauan dari TMC terpantau semua landai, Mbak. Semua lancar terkendali, tidak ada kepadatan ataupun antrian-antrian panjang di masing-masing ruas jalan di wilayah Kota Surakarta. Demikian, Mbak Isna dan Mbak Viana. Iya, untuk yang lain ini terpantau ramai lancar begitu ya? Betul sekali, Mbak. Ramai lancar saja, tidak ada kepadatan sehingga masyarakat bisa beraktivitas dengan normal, lancar dan nyaman di Surakarta ini. Ya baik, untuk Aibtu Bambang mungkin ini bisa ditunjukkan ya, ini ruas jalan di Jalan Sutoyo tadi ya yang ramai, terpantau padatnya ramai, seperti padat. apa begitu. Nah ini agar pendengar juga para bisa, pemirsa di YouTube juga bisa melihat langsung ya. Baik, Mbak, kita akan tampilkan ya di sini untuk ruas jalan di Lejen Sutoyo tadi ya, yang terpantau untuk pagi ini paling padat istilahnya ya, tapi masih tetap bisa berjalan. Ya mungkin karena efek daripada pengalian di Simpang Joglo tadi, di Lejen Sutoyo. Lejen Sutoyo nih, Mas. Di SMA 5. Mohon tunggu sebentar ya, kita siapkan untuk tampilannya. Dari Simpang 4 Ngemplak. Ya, Simpang 4 Ngemplak ke utara itu. Nah, ini Simpang 4 Ngemplaknya terpantau untuk arus lalu lintasnya. Di simpangnya terpantau lancar ya, tidak ada kepadatan ataupun kemacetan di pertengahan simpangnya, jadi masih terpantau aman, lancar, terkendali. Untuk yang di Jalan Lejen Sutoyonya tadi, Mas, yang di sebelah utara Ngemplak ini tadi bisa ditampilkan. Nah, ini demikian ini, Pak, untuk situasi arus lalu lintasnya di Lejen Sutoyo yang dari arah utara ke selatan yang menuju ke arah Ngemplak. Jadi memang cukup padat ya, karena kebanyakan kendaraan roda 4 itu lintasnya yang dari arah utara Kota Solo mau masuk ke dalam kota, melintasnya hanya di Lejen Sutoyo. Kalau di Joglo ini tetap bisa dilewati, cuma agak karena terjadi penutupan di sekitaran Joglo tadi ya, dan mayoritas didominasi oleh kendaraan roda 2 yang melintas di Joglonya. Sehingga mereka lebih memilih untuk melintas di Jalan Lejen Sutoyo. Namun tidak usah khawatir, berdasarkan pantauan walaupun ramai tetap masih terpantau lancar, tidak ada kemacetan, Mbak. Demikian, Mbak Isna. Iya baik, berarti di Jalan Sutoyo ini termasuk ini ya Pak, apa namanya, rekayasa lalu lintas akibat penutupan di Simpang Joglo seperti itu. Benar sekali, Mbak. Ini termasuk rekayasa lalu lintas dari Kota Surakarta untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan di Palang Joglo. Demikian, Mbak Isna dan Mbak Viana. Iya. Apakah di titik ini juga termasuk rawan terjadi kecelakaan ini, Aibtu Bambang? Baik. Berdasarkan dari hasil analisa dan evaluasi di Satlantas Polresta Surakarta untuk Jalan Lejen Sutoyo ini, alhamdulillah tidak termasuk titik-titik rawan laka. Jadi alhamdulillah untuk Lejen Sutoyo walaupun ramai, namun untuk tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas masih kecil. Ya, cukup rendah. Baik, Aibtu Bambang, saat ini kan sudah memasuki musim penghujan gitu, dan terkadang kan ada disertai angin yang kencang begitu sehingga mengakibatkan potensi pohon tumbang begitu. Betul. Nah, mungkin bisa diinformasikan kepada pendengar, kepada para pengguna jalan nanti yang akan melintas itu agar lebih berhati-hati ketika melintas itu di mana saja titik-titiknya. Baik, jadi di Kota Surakarta ini memang banyak sekali, cukup banyak ya pohon-pohon yang sudah besar ya. Seperti kemarin itu baru saja terjadi pohon tumbang yang di dekat kantor Satlantas juga itu ya, di depan Hotel Hub itu pohon besar tumbang. Kemudian juga dulu di Sriwedari, kemudian di dekat RRI. Jadi
pada saat terjadi hujan, terutama disertai dengan angin yang besar, angin yang kencang, dihimbau kepada para pengguna jalan untuk tidak berteduh di bawah pohon-pohon yang besar tersebut ya. Antara lain di ruas Jalan Slamet Riyadi ya, itu termasuk pohon-pohonnya besar-besar itu ya. Nah, seperti itu. Itu Mbak Isna dan Mbak Viana. Ya, dan baik Aibtu Bambang, ini kan termasuk weekend begitu, memasuki akhir pekan. Di Kota Solo sendiri bisa diinformasikan jalan mana saja yang biasanya akan terjadi keramaian saat akhir pekan seperti ini? Baik Mbak, jadi berdasarkan pantauan kami, untuk saat ini yang paling viral ya istilahnya, baru paling menjadi tempat tujuan wisata adalah di Masjid Zayed itu tentunya ya Mbak ya. Jadi untuk pantauan lalu lintas saat ini di sekitar Masjid Zayed sendiri bisa ditunjukkan ini atau ditampilkan begitu? Ditampilkan. Ya, kita tampilkan ya Mbak ya untuk sekitaran Masjid Zayed ini. Ini di depan Masjid Zayed seperti biasa, karena ini juga hari Sabtu ya, maka banyak sekali wisatawan-wisatawan dari luar kota yang berkunjung ke Surakarta untuk mengunjungi Masjid Zayed ini. Terpantau memang sudah mulai ada cukup antrian ya, terutama yang dari arah barat ini ya Mbak ya, di depan Masjid Zayed. Ya. Antrian seperti itu. Kemudian yang dari arah timur mungkin juga masih ada antrian juga di sebelah timurnya sana, tapi yang jelas di depan Masjid Zayed ini terpantau lancar terkendali. Jadi desain hari ini masih bisa dikatakan aman pas di depan Masjid Zayed. Ya, baik. Baik, kalau memang di daerah ini biasanya memang hariannya pun juga ramai begitu ya, Aibtu Bambang. Tapi kemudian ketika weekend ini menjadi puncak kemacetan, begitu kah? Iya, betul sekali Mbak. Jadi untuk hari-hari biasa memang untuk saat ini mungkin Masjid Zayed memang masih menjadi salah satu tujuan wisata dari luar kota ya. Terutama apalagi menjelang weekend semacam ini, hari Sabtu, hari Minggu, memang untuk kepadatan arus lalu lintasnya memang meningkat di ruas jalan ini. Namun nggak usah khawatir Mbak Isna, Mbak Viana. Jadi dari kantor Satlantas Polres Surakarta selalu mempersiapkan personilnya untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di arus lalu lintas tersebut, menempatkan beberapa personil baik di Simpangnya itu ya, di sebelah timur Masjid Zayed, kemudian juga ada di Simpang 4 Banjarsari yang berada di sebelah selatannya, ataupun juga di Simpang 5 Balapan Mbak. Jadi akibat daripada kepadatan arus lalu lintas yang di Masjid Zayed itu sudah kita antisipasi dengan menempatkan personil-personil yang berada di simpang-simpang tersebut, baik di Balapan, Banjarsari maupun Ngemplak, sehingga untuk meminimalisir terjadinya stuck di persimpangan tersebut sehingga arus lalu lintas tetap bisa berjalan dengan lancar. Demikian Mbak Isna dan Mbak Baik. Baik, terima kasih Aibtu Bambang sudah melaporkan untuk kabar lantas di pagi hari ini di Kabar Persada akhir pekan. Selamat bertugas kembali. Semoga sehat selalu, begitu juga rekan-rekan yang ada di TMC Polresta Surakarta. Ya, baik. Sama-sama, terima kasih Mbak Viana, Mbak Isna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.